Gue pernah ngerasain dompet tinggal 8.000, listrik nyaris diputus, dan mie instan jadi lauk 3 hari berturut-turut. Tapi anehnya, gue tetap bisa senyum. Karena waktu itu, gue belajar satu hal. Ternyata hidup layak bukan soal angka tapi solak. Gaji Umar, 3 huruf yang bikin banyak anak muda pengen kabur dari kota, yang bikin kita mikir ribuan kali buat beli kopi, atau ngambil ojek online pas hujan deras. Tapi gue bikin video ini bukan buat ngeluh. Gue bikin karena gue tahu rasanya. Rasanya jadi orang yang kerja keras, tapi masih dihitung sen demi sen. Masih mikir, bulan ini bisa nabung nggak ya? Atau bahkan bulan ini bisa makan enak nggak ya? Dan gue pengen bilang satu hal, lo nggak sendiri. Waktu kecil, kita diajari, kerja keras gives dapat uang, gives hidup sejahtera. Tapi, ternyata, hidup di kota kayak main game level expert tanpa tutorial. Harga kos naik, makan naik, semua naik. Kecuali gaji. Dan lo sadar, teori kerja keras pasti sukses itu kayak mitos. Karena nyatanya, banyak yang kerja 12 jam sehari, tapi masih nyicil utang warung. Banyak yang capek, tapi nggak bisa berhenti karena kalau gue istirahat, siapa yang bayarin hidup gue? Tapi disitulah poinnya. Realita emang keras, tapi bukan berarti lo kalah. Gue pernah ngobrol sama tukang gorengan, yang jualan dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Gue tanya, capek pak? Dia jawab, capek, tapi kalau berhenti, anak-anak saya nggak makan. Atau tukang parkir di minimarket yang selalu nyapa semua orang. Padahal penghasilannya nggak tetap. Tapi dari mereka, gue belajar. Hidup layak bukan cuma soal uang, tapi soal martabat. Soal gimana lo berdiri tegak di tengah ribuan tekanan. Soal lo tetap bisa senyum, walau hari itu cuma makan nasi sama kecap. Dan, soal gimana caranya nyari celah, bikin skill tambahan pelan-pelan. Bagi uang mingguan, bukan bulanan. Gabung komunitas, cari relasi, bukan gengsi. Nabung bukan dari sisa, tapi dari awal gajian. Karena hidup di kota gede itu kayak bertahan di kolam renang. Yang bisa bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling tahu caranya ngambang. Sekolah ngajarin kita rumus, tapi nggak pernah ngajarin gimana caranya bayar kos mepet-mepet. Gimana cara tetap waras pas kerja keras tapi nggak dihargai. Gimana lo bangun pagi dengan mental yang remuk. Nggak diajarin juga gimana cara nahan diri biar nggak bandingin hidup lo sama influencer yang baru beli rumah umur ke-22. Tapi tenang, yang hidupnya biasa-biasa aja hari ini, bisa jadi yang luar biasa besok. Asal, lo nggak nyerah hari ini. Lo tahu apa yang lebih berharga dari uang? Grit, ketekunan. Karena semua yang lo bangun, butuh waktu. Dan semua yang lo perjuangin, butuh alasan. Lo nggak harus jadi paling pinter, tapi lo bisa jadi yang paling niat, paling rajin, paling konsisten, dan kadang, hidup layak itu nggak harus mewah, tapi cukup, damai, dan lo ngerasa punya kendali. Karena uang bisa nyewa kasur empuk, tapi nggak bisa beli tidur nyenyak. Buat lo yang sekarang masih kerja keras, yang gaji pas-pasan, yang hidup sendiri di kota, dan harus mikirin semuanya. Gue mau bilang, lo keren, lo hebat, lo nggak sendirian. Dan meskipun sekarang lo belum sukses versi orang lain, lo udah menang. Yang perlu kita kejar itu bukan kehidupan sempurna, tapi hidup yang bikin kita tenang. Jangan ukur hidup lo dari angka, ukur dari berapa kali lo bangkit. Karena itu yang bikin lo beda. Itu yang bikin lo bertahan. Gue inget banget, dulu pas baru lulus kuliah, gue kerja di sebuah startup kecil. Gaji UMR, tapi mimpi gede. Tiap hari gue naik angkot, bawa bekal dari rumah, dan ngejar deadline sampai malam. Kadang gue ngerasa, apa gue doang yang struggle kayak gini? Tapi ternyata enggak. Satu hari, gue ketemu teman SMA di halte bus. Dia cerita kalau dia juga lagi sama Bert Garja di bank, tapi masih numpang sama orang tua karena gaji belum cukup buat ngekos. Dari situ gue sadar, kita semua punya perjuangan masing-masing. Tapi, lo tahu nggak, justru di masa besar kayak gini, kita belajar hal-hal yang gak ada di buku pelajaran. Kayak gimana caranya bikin 100.000 bertahan seminggu, atau gimana caranya tetap profesional di kantor. Padahal, hati lagi remuk gara-gara masalah pribadi. Gue inget pernah suatu malam, gue cuma punya 20.000 di dompet. Besoknya gue harus ke kantor, tapi ongkos PP udah 15.000. Gue bingung, mau makan apa besok? Akhirnya gue mutusin buat jalan kaki setengah perjalanan, biar bisa nyisihin uang buat makan siang. Mungkin buat sebagian orang, ini kedengarannya menyedihkan. Tapi buat gue, ini pelajaran. Pelajaran tentang kreativitas dalam keterbatasan. Tentang gimana otak kita bisa jadi super kreatif kalau kepepet. Dan lo tahu nggak, justru pengalaman-pengalaman kayak gini yang bikin kita tumbuh, yang bikin kita ngehargain setiap rupiah yang kita dapetin, yang bikin kita sadar kalau hidup itu bukan cuma soal punya banyak, tapi soal gimana kita manfaatin apa yang kita punya. Gue juga belajar kalau hidup layak itu relatif. Buat sebagian orang, hidup layak itu punya mobil dan rumah. Tapi buat gue waktu itu, hidup layak itu bisa makan 3 kali sehari,
dan masih bisa nabung dikit. Dan itu udah bikin gue bersyukur, tapi jangan salah. Ya, hidup dengan gaji UMR bukan berarti kita harus pasrah dan gak punya mimpi. Justru disinilah kita ditantang buat kreatif, buat cari peluang di mana-mana. Gue inget, dulu gue mulai belajar desain grafis dari YouTube. Tiap malam abis pulang kerja, gue nyempetin buat belajar. Awalnya cuma iseng, tapi lama-lama jadi skill tambahan yang bisa gue jual. Gue mulai nerima job freelance kecil-kecilan, 100.000 di sini, 200.000 di sana. Pelan tapi pasti, penghasilan gue mulai nambah. Tapi yang lebih penting dari uang tambahan itu adalah rasa percaya diri yang gue dapetin. Gue sadar, ternyata gue bisa belajar hal baru, gue bisa berkembang, dan itu yang bikin gue semangat buat terus maju. Gue juga belajar pentingnya komunitas. Dulu gue sering ikut meetup gratis tentang teknologi. Di sana, gue ketemu banyak orang dengan passion yang sama. Kita sharing ilmu, sharing peluang kerja, bahkan kadang sharing makanan kalau ada yang bawa lebih. Dari situ gue belajar, kalau koneksi itu penting banget. Bukan buat pamer atau cari muka, tapi buat saling support. Karena, kadang, opportunity itu datangnya dari orang yang kita kenal. Tapi yang paling penting, gue belajar untuk tetap bersyukur dan enjoy the journey. Ya, hidup dengan gaji UMR itu nggak gampang, tapi bukan berarti nggak bisa bahagia. Gue masih inget, gimana senengnya bisa nonton bioskop sebulan sekali. Atau gimana puasnya bisa beli baju baru setelah nabung berbulan-bulan. Karena pada akhirnya, hidup layak itu bukan cuma soal nominal di rekening, tapi soal gimana kita ngejalanin hidup dengan penuh makna. Soal gimana kita bisa tidur nyenyak, karena tahu kita udah berusaha yang terbaik. Jadi, buat lo yang sekarang lagi berjuang dengan gaji UMR, inget ya, lo nggak sendirian. Lo lagi nulis cerita lo sendiri, dan cerita lo itu berharga. Mungkin sekarang belum kelihatan hasilnya, tapi suatu saat nanti, lo bakal lihat betapa kuatnya lo. Karena hidup layak itu bukan soal punya segalanya, tapi soal menghargai apa yang lo punya, dan terus berusaha jadi versi terbaik dari diri lo. Jadi, tetap semangat ya, karena perjalanan lo baru dimulai, dan gue yakin, lo punya potensi yang luar biasa.